Jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami di Lampung Selatan terus bertambah. Menjelang siang tadi, petugas gabungan menemukan 2 jenazah di salah satu desa yang terdampak cukup parah akibat tsunami. Proses evakuasi korban di sana berjalan lamban karena pencarian dilakukan secara manual. Warga desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa mencoba menenangkan ayah dari Fahri Fahrul Fajri. Anak berusia 5 tahun itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Fahri menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat terjangan tsunami di Lampung Selatan. Jenazahnya baru bisa ditemukan 3 hari setelah bencana itu terjadi. Jumlah korban jiwa akibat sapuan gelombang itu terus bertambah, sebab masih banyak puing yang belum berhasil diangkat. Pagi tadi, tim gabungan juga menemukan 1 jasad korban dari balik reruntuhan serta sampah yang hanyut akibat tsunami. Proses evakuasi para korban berjalan lambat karena pencarian dilakukan manual. Petugas masih menunggu alat berat didatangkan. Ada 4 kecamatan di Lampung Selatan yang terdampak tsunami Selat Sunda, yakni Ketibung, Sidomulyo, Kalianda, dan yang paling terkena efek terparah, Rajabasa. Selain memporak-porandakan permukiman penduduk serta kawasan wisata, tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau itu juga menghancurkan fasilitas publik. Selama 3 hari, listrik mati total. Hari ini jaringan elektrik sedang diperbaiki, sementara sebagian warga mengungsi ke posko-posko atau bukit terdekat demi keselamatan. Mereka kembali ke lokasi tempat tinggalnya pada pagi hari untuk mengais harta bendanya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, Fadis Abi, Panca, TV One mengabarkan. 108 orang meninggal dunia akibat terjangan tsunami di Lampung Selatan. Masyarakat sampai saat ini masih terus mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Lalu apa perkembangan terbaru dari proses pencarian korban di sana? Kita akan bergabung dengan Fadis Abi yang akan mengabarkannya langsung dari Kecamatan Rajabasa. Fadis, apa hasil terbaru dari pencarian korban sepanjang hari ini? Bayu dan juga pemirsa Kabar Petang, dapat kami informasikan sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan TNI, Polri, Basarnas, masyarakat sekitar dibantu oleh para relawan ini baru menemukan 2 kantong jenazah di desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. 2 kantong jenazah tersebut belum diketahui secara pasti identitasnya dan 2 kantong jenazah tersebut ini dibawa ke rumah sakit Bob Bazar di kota Kalianda untuk diidentifikasi lebih jauh mengenai identitas pasti dari kedua kantong jenazah tersebut. 2 kantong jenazah ditemukan di reruntuhan puing-puing dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari para warga, hingga saat ini masih ada 10 orang bagian dari anggota keluarga dari desa Waimuli ini yang kehilangan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan mengenai proses evakuasi yang dilakukan sejak pukul 9 pagi. Ini dilakukan dengan menyisir sejumlah lokasi yang diduga tertimbun warga di reruntuhan bangunan. Proses penyisiran dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat berat dan juga manual. Ada 3 kendala setidaknya yang dirasakan oleh tim SAR gabungan dalam mencari korban yang tertimbun di bangunan tersebut. 3 kendala yang pertama adalah kondisi cuaca yang kerap hujan di lokasi ini membuat proses pencarian terhadap korban hilang tersebut ini susah dilakukan. Apabila hujan turun, otomatis sejumlah alat berat dan juga para warga ini tidak bisa melakukan pencarian. Selain itu juga, yang kedua adalah kendala mengenai pencahayaan. Proses pencarian dari tim SAR gabungan ini hanya dilakukan dari pagi, siang hingga sore hari. Dan pada malam hari, mengingat kondisi kelistrikan di lokasi ini masih terputus, otomatis minimnya pencahayaan membuat para tim SAR gabungan kesulitan apabila melakukan pencarian pada malam hari. Dan yang terakhir adalah mengenai tumpukan puing yang begitu tebal.
Berdasarkan pantauan kami, memang tumpukan puing di lokasi ini sangat tebal. Tumpukan puing ini berasal dari reruntuhan bangunan dan juga sampah-sampah yang terbawa oleh gelombang tsunami. Dan untuk itu, proses pencarian dibutuhkan dengan menggunakan alat berat agar puing-puing tersebut itu bisa disingkirkan dengan cepat. Dan informasi lain yang dapat kami berikan mengenai proses evakuasi terhadap 200 warga di Pulau Sebesi. Pulau Sebesi ini lokasinya dekat anak Gunung Krakatau dan tadi ada 200 orang yang kemudian dievakuasi menggunakan 3 kapal. Proses evakuasi sendiri ini terkendala mengenai cuaca dan tadi pada saat cuaca baik akhirnya 200 warga di Pulau Sebesi ini kemudian dievakuasi ke kawasan atau di kota Kalianda. Di sana memang terdapat sejumlah posko pengungsian. Dan untuk evakuasi sendiri ini diprioritaskan bagi anak-anak dan juga wanita hamil. Kami informasikan bahwa Pulau Sebesi ini lokasinya dekat dengan anak Gunung Krakatau dan kondisi dari Gunung Krakatau sendiri ini masih sangat berbahaya. Informasi lain mengenai bantuan, tadi ada sejumlah bantuan yang diberikan di posko pengungsian. Bantuan tersebut ini berasal dari sejumlah perusahaan BUMN, kemudian juga dari komunitas, dan juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ada sejumlah bantuan yang memang dibutuhkan oleh warga, diantaranya adalah kebutuhan pokok, baik itu makanan sehari-hari, kemudian juga susu, dan selain itu juga mereka sangat membutuhkan mengenai selimut, dikarenakan memang rumah mereka ini hancur berantakan. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Kabupaten Lampung Selatan. Kami kembalikan kepada Bayu. Fadis Abi mengabarkan langsung dari Lampung Selatan.